Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi akramal muttaqin bi jannatin wa hurin 'ain. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Amma ba'd. قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة ولكن يضل من يشاء ويهدي من يشاء ولتسألن عما كنتم تعملون. Pendengar dimanapun berada yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah di puasa Ramadan yang ke-22 ini. Allah masih memberi kita nikmat yang luar biasa, nikmat sehat, nikmat umur, sehingga kita bisa menjalankan aktivitas kita yang utama dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam marilah senantiasa kita curahkan untuk baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Pendengar dimanapun berada, adapun tema pada kesempatan kali ini ialah persiapan menyambut kehidupan yang hakiki. Dalam menjalani kehidupan ini, kita harus yakin bahwa dunia bukanlah tempat tinggal selamanya. Dunia bukan tempat tinggal yang sesungguhnya. Tempat tinggal yang abadi adalah akhirat. Dunia ibarat jembatan yang akan menghubungkan kita dengan kehidupan akhirat. Dunia adalah ladang untuk menyemai kebaikan, sedangkan akhirat adalah tempat memanen apa yang telah kita tanam. Setiap gerak-gerik kita, perbuatan kita, tingkah laku kita tidak akan luput dari pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Seperti ayat yang pertama dibacakan tadi, An-Nahl ayat 93, walau sa'allahu laja'alakum ummatan wahidah walakin yudhillu man yasha wa yahdi man yasha wa la tus'aluna amma kuntum ta'malun. Dan jika Allah menghendaki, niscaya Dia jadikan kamu sekalian satu umat. Akan tetapi Dia memang menyesatkan siapa saja yang Dia kehendaki dan memberi petunjuk siapa saja yang Dia kehendaki. Dan sungguh kamu sekalian pastilah akan ditanya tentang apa saja yang telah kamu lakukan. Pada bagian akhir ayat di atas Allah menegaskan, dan sungguh kamu sekalian pastilah akan ditanya tentang apa saja yang telah kamu lakukan di dunia ini. Hal itu memberi sebuah pemahaman bahwa segala sesuatu yang telah kita lakukan di dunia ini pasti akan diminta pertanggungjawabannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu, semua manusia, siapapun dia dan apapun statusnya, akan mendapat perlakuan yang sama di hadapan Allah dan akan mendapat pertanyaan yang sama pula. Oleh sebab itu, dalam mempersiapkan penyambut kehidupan yang hakiki, setidaknya ada 4 hal yang akan ditanyakan kepada kita di akhirat kelak. Nabi Muhammad SAW bersabda, la tazulu qadama 'abdi yaumal qiyamah hatta yus'ala an arya'i khisal an umurihi fima afnahu wa an sababihi fima ablahu wa an malihi min ainak tasabahu wa fima anfaqahu wa an ilmihi maza amila fihi. Pada hari kiamat, kedua kaki hamba tidak akan beranjak sehingga ditanyakan kepada tentang 4 perkara. Tentang usia, untuk apa dihabiskan. Tentang masa muda, untuk apa digunakan. Tentang harta, dari mana ia dapatkan, kemana dan kemana dia belanjakan. Dan tentang ilmu, kemana dia amalkan. Pendengar dimanapun berada yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala,
Perkara umur merupakan anugerah yang diberikan oleh Allah kepada kita. Perkara umur ada batas waktunya. Di akhirat kelak Allah akan bertanya, sejauh mana kita manfaatkan dan menggunakan umur tersebut untuk melakukan amal kebaikankah atau keburukan yang justru kita lakukan. Sebuah karunia dan keberuntungan yang amat sangat luar biasa jika kita mampu mengisi usia kita selama hidup di dunia ini dengan amal-amal soleh, dengan kebaikan, dengan perintah Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya sebuah kerugian yang amat paling besar jika menyanyiakan nikmat umur dengan maksiat dan berbuat dosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Umur ibarat hembusan napas yang tidak mungkin kembali lagi. Andai kita ditakdirkan memiliki 1 juta hembusan napas, sebanyak itu pula kesempatan yang kita miliki untuk beramal baik. Tidak akan kurang ataupun lebih. Jika kesempatan ini tidak kita manfaatkan semaksimal mungkin, sudah pasti kita akan menyesal. Kesempatan umur kita di dunia ini sangatlah terbatas. Tapi anehnya, banyak manusia yang terperdaya di dalamnya. Hal ini pernah disampaikan Rasulullah SAW dalam hadisnya. Ada 2 nikmat yang banyak manusia terperdaya di dalamnya, yaitu nikmat kesempatan dan nikmat kesehatan. Apalagi di bulan Ramadan, banyak orang yang sehat, tapi banyak orang yang melalaikan ibadah puasa di bulan Ramadan. Banyak orang bisa berkesempatan untuk melaksanakan salat tarawih, tapi kesempatan itu tidak bergunakan dengan sebaik-baiknya. Oleh sebab itu alangkah sia-sianya umur kita yang begitu panjang. Ada yang 20 sampai 30 tahun diberi oleh Allah Subhanahu wa taala, bahkan sampai 70 tahun. Tapi jauh dari mengingat Allah. Padahal perkara umur kita pasti ada batasannya. Kita akan menghadap Allah Subhanahu wa taala. Wa ilaina turja'un, kita akan kembali kepada Allah. Oleh sebab itu kita harus sadar bahwa kita harus memanfaatkan umur dengan sebaik-baiknya. Kita harus yakin dan percaya pada saatnya nanti kita akan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menghadapnya. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Semua manusia pasti akan merasakan mati. Oleh sebab itu, manfaatkan umur kita dengan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Apalagi di bulan Ramadan, perbanyak ibadah, baca Al-Qur'an, salat tarawih, berzikir kepada Allah, mengingat Allah, karena sesungguhnya orang-orang yang berzikir, orang-orang yang dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Pendengar dimanapun berada yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, masa muda. Pertanyaan yang kedua ini berkaitan dengan masa muda, untuk apa kita pergunakan? Apakah kita gunakan untuk hura-hura, untuk hal-hal yang tidak berfaedah, untuk hal-hal yang menyesatkan kita, untuk menjerumuskan kita ke dalam lembah api nerakanya Allah Subhanahu wa taala? Atau justru kita banyak belajar, menuntut ilmu dan beramal soleh? Masa muda adalah kesempatan emas bagi kita untuk berbuat baik demi kesuksesan kita dalam hidup di akhirat nanti. Karena itu tidak ada pilihan bagi kita kecuali memanfaatkan masa muda dengan sebaik-baiknya, dengan semaksimal mungkin, agar kita memperoleh ridhonya Allah dan memperoleh kedekatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah SAW pernah berpesan kepada kita semua dalam sabdanya, manfaatkanlah dengan baik 5 perkara sebelum datang 5 perkara. Masa mudamu sebelum masa tuamu, masa sehatmu sebelum masa sakitmu, masa kayamu sebelum masa miskinmu, masa luangmu sebelum sempitmu, masa hidupmu sebelum matimu. Oleh sebab itu, pergunakan masa muda kita dengan sebaik-baiknya. Jangan sampai kita salah arah, salah langkah, yang justru akan membuat kita menderita di akhirat nanti. Pendengar dimanapun berada yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga,
perkara harta. Pertanyaan yang lain yang akan dilontarkan kepada kita kelak pada hari kiamat nanti adalah soal harta. Dari mana kita mendapatkannya dan kemana harta tersebut kita belanjakan. Apakah kita memperoleh harta tersebut dari jalur yang tidak benar alias haram, seperti riba, mencuri, korupsi, menipu dan lain sebagainya? Inilah yang hendak kita koreksi sejak dini. Jangan sampai ada sedikit pun barang haram yang melekat pada harta kita sehingga kita jauh dari Allah Subhanahu wa taala dan Allah pun murka kepada kita. Dalam masalah ini ada rumus yang patut kita ketahui, yaitu jika harta tersebut kita dapatkan dari hasil yang halal, ia akan menuntun kita menuju ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya, jika kita mendapatkan harta yang dari yang haram, ia akan mendorong kita kepada perbuatan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu, carilah harta dengan cara yang baik. Gunakanlah harta dengan hal-hal yang baik. Bagi kita yang memiliki harta yang banyak, berkelebihan harta, sedekahkanlah. Apalagi di bulan Ramadan, apalagi seperti suasana sekarang ini, banyak orang yang membutuhkan. Ulurkan tangan kita, dengarkan rintihan tangisan anak yatim, tangisan fakir miskin yang ingin mendengarkan, mudah-mudahan mendapat pahala dari Allah Subhanahu wa taala dan mau membantu orang-orang yang berkesusahan. Kaum muslimin dan muslimat dimanapun berada yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, perkara ilmu. Di akhirat nanti kita akan ditanya tentang apa yang telah kita lakukan dengan ilmu kita. Ilmu telah membuat kehidupan ini lebih bermakna. Karena dengan ilmu manusia mengetahui apa yang sebelumnya tidak diketahui. Kehidupan memang tidak bisa terlepas dari ilmu, khususnya ilmu agama dan ilmu akhirat. Setelah memiliki ilmu, kewajiban kita selanjutnya adalah mengamalkannya ilmu tersebut. Ilmu yang tidak diamalkan bagaikan pohon yang tidak berbuah. Ilmu yang tidak berbuah apa-apa bagi pemiliknya, kecuali bagi ia yang mengamalkannya. Maka sepatutnya kita memegang moto 3B, yaitu berilmu, beramal, dan berdakwah. Kaum muslimin wal muslimat dimanapun berada yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah perkara yang harus kita perhatikan dan manfaatkan secara baik, apalagi di bulan Ramadan ini. Jangan sampai kita lewatkan Ramadan yang tinggal beberapa hari ini. Perbanyaklah membaca Al-Quran, perbanyaklah bersedekah, perbanyaklah berzikir kepada Allah agar kita memperoleh pahala yang luar biasa yang telah Allah janjikan kepada kita. Jangan kita sia-siakan waktu, karena sesungguhnya waktu itu sangatlah berharga. Masa muda tidak akan pernah kembali. Ilmu adalah hal yang paling berharga dalam kehidupan kita tak kala kita mengamalkannya. Bagi yang memiliki harta, perbanyaklah bersedekah. Mari kita bersedekah dan keluarkanlah harta kita untuk membantu orang lain. Perkara umur, manfaatkan umur kita sebaik-baiknya agar kita memperoleh ridhonya Allah Subhanahu wa taala dan mendapatkan tempat yang terbaik di sisinya nanti. Kaum muslimin dan muslimat dimanapun berada, kita harus memperhatikan ketika kita mati nanti tidak ada yang bisa kita bawa. Wala yanfa'u malu wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Pada hari kiamat nanti, anak kita, harta kita tidak bisa membantu kita kecuali hati yang bersih untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu, bersihkan diri kita mumpung ini masih bulan Ramadan. Perbanyak beristighfar, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, berdoa kepada Allah agar kita dimudahkan jalan hidup kita, dimudahkan rezeki kita, dipertemukan di Ramadan yang akan datang. Kaum muslimin dan muslimat dimanapun berada, itulah perkara yang harus kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Semoga Allah mengampuni dosa kita di bulan Ramadan ini dan bulan-bulan yang lainnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.